Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Arif Fahmi Azim, ada Ayubi, ada Fikri Andika. Kami kali ini akan menjelaskan sebagai berikut. Kami kelompok 2 akan menjelaskan analisis khalayak bagian 1. Di antaranya ada pemahaman konsep perilaku konsumen, demografi, psikografi, dan behavioral. Pemahaman konsep perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pengertian perilaku konsumen menurut ahli. Menurut Engel, Blackwell, dan Minier 1990, perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Menurut Schiffman dan Kanuk 2004, istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada tipe-tipe perilaku pembelian. Menurut Wilkie tahun 1990, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ini dibagi berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek. Yang pertama ada budget allocation atau pengalokasian budget. Budget allocation ini adalah pilihan konsumen terhadap suatu barang yang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Yang kedua ada product purchase or not, atau membeli produk atau tidak. Ini adalah perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenaan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Yang ketiga ada storage patronage atau pemilihan tepat untuk mendapatkan produk. Perilaku pembelian konsumen ini dilakukan berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Misalnya, apakah lokasi parkir menjadi salah satu faktor yang menentukan konsumen dalam melakukan proses pembelian. Yang terakhir ada brand and style decision, keputusan atas merek dan gaya. Brand and style decision ini adalah pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah langkah yang dilakukan untuk membagi pelanggan menjadi beberapa segmen atau grup berdasarkan kualitas dan personalitas pelanggan secara umum. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membagi pelanggan menjadi beberapa grup. Maka dari itu, setiap usaha memiliki kesempatan untuk membuat segmentasi pasar usaha sendiri dan tentunya bisa berbeda dengan segmentasi pasar kompetitor. Tujuan segmentasi pasar ini adalah untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen untuk mengetahui kebutuhan mereka. Segmentasi pasar juga memungkinkan perilaku usaha untuk mengembangkan produk dengan biaya lebih rendah. Karena dengan hal tersebut dapat dilakukan pengimprovisasian produk sesuai dengan kelompok konsumen tertentu yang diinginkan. Hal ini akan sangat efektif daripada mencoba menyediakan banyak produk ke banyak kelompok. Terdapat kategori segmentasi pasar. Pertama, demografis. Segmentasi pasar berdasarkan peta demografis adalah ketika pelaku usaha membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi demografis mereka. Kedua, behavioral atau perilaku. Metode ini membuat segmen berdasarkan perilaku atau sifat pelanggan seperti A. Bagaimana mereka mengunjungi situs web, halaman mana yang mereka kunjungi, tautan mana yang mereka klik, jam berapa mereka berbelanja, kapan terakhir kali mereka berbelanja, dan lain sebagainya. B. Apa yang mereka ketahui tentang produk? Apakah mereka masih belajar atau siap melakukan pembelian? C. Bagaimana mereka menggunakan produk? Apakah mereka sering kembali untuk mengisi ulang suplai mereka atau mendapatkan lebih banyak? D. Bagaimana mereka membuat keputusan pembelian? Apakah mereka impulsif atau slow respon ketika berbelanja? Ketiga, psikografis. Strategi ini memuat tentang keyakinan, nilai, kepribadian,
dan gaya hidup pelanggan. Semua sifat ini dapat mempengaruhi keputusan belanja mereka. Kelompok psikografis mungkin merupakan campuran dari jenis segmentasi lain, seperti usia atau agama, atau lokasi mereka. Demikian presentasi Integrated Marketing Communication dari kami kelompok 2. Saya Ayubi Khalid Syaifullah mewakili teman-teman saya Arif Fahmi Hazim dan Fikri Andika mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tadi. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa menjadi bahan diskusi dan bahan belajar untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.